Saya akan bawa teman-teman, ini kebetulan ada para mahasiswa yang senantiasa akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Kita berbicara masalah sastra milenial. Tentu teman-teman senantiasa setiap saat bisa melihat di televisi, bisa melihat, mendengar di radio, kemudian di medsos, apa yang tidak ada. Sekarang ini di medsos semua ada. Hanya bergantung dari Android kita. Kalau dekat Pak Karno mungkin jejer dengan mahasiswa, itu Androidnya ya kalah adoh. Tipenya Pak Karno itu mungkin tipenya tipe satu titik berapa, tapi kalau mahasiswa itu kan setiap ada muncul yang baru ya berusaha untuk menyesuaikan. Nah itu bedanya. Lalu tipenya Pak Karno mungkin Androidnya yang digunakan kan lebih pada yang penting bisa teleponan dengan saya, WA-an dengan saya. Tapi kalau mahasiswa sudah bisa mengembangkan ke pemanfaatan aplikasi baik yang bisa kita manfaatkan. Karena apa? Prinsipnya anak-anak kita itu berani mencoba, tidak takut salah, tidak takut nanti rusak atau tidak. Kalau rusak kan tinggal matur sama bapaknya, "Bapak, HP saya kok mati ya Pak?" Nah, kan gitu. Lah itu keberanian mencoba generasi milenial itu memang layak diacungi jempol karena itu bagian dari uji coba dan percobaan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu bagian-bagian dari keterampilan abad 21 untuk bisa kita satukan bahwa dalam proses pembinaan diri, dalam proses pembelajaran sepanjang hayat itu tidak bisa lepas dari namanya keterampilan abad 21 yang nanti akan kita lihat bersama-sama bagaimana kita merealisasikan ide dan gagasan yang dulu sudah beralih. Teman-teman kalau lihat di gambar ini, saya waktu kecil termasuk Mas Karno, Mas Wahono, Mas Parmin mungkin dulu pernah naik keran itu, pernah main kelereng itu. Pak Dekan juga mungkin masih ingat waktu itu main kelereng juga, main gobak sodor dan lain sebagainya. Tapi bayangkan sekarang, anak belum lahir sekarang mainannya sudah Android, mainannya sudah HP, tontonannya sudah YouTube gitu. Jadi ini beda, memang perbedaan situasi ini yang memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Dulu kalau kita main nekeran ini punya satu saja nanti pulang kita bawa 10 itu luar biasa. Senangnya minta ampun. Jadi terus nanti kita sekaligus sudah melatih mandiri dan berwirausaha. Dari 10 itu nanti terus dijual ke temannya, satu Rp5, satu nanti 25 karena kita menang. Jadi secara tidak langsung ini janjane ki awake dhewe ki sudah berlatih berwirausaha sejak kecil. Dan itulah menjadi bagian yang luar biasa bagi kita. Coba bandingkan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang yang mau berbisnis itu mereka menggunakan Shopee, menggunakan media dari Instagram, Facebook dan media sosial yang lain. Beda dengan saya, Mas Parmin itu dulu belajarnya dari jualan es lilin misalnya. Jualan es lilin, lalu kita mungkin cari apa ini? Saya mengalami waktu dengan teman-teman seangkatan saya cari jangkrik ya, terus dijual ke pengepulnya. Cari apa ini sisa-sisa singkong di sawah kayak gitu. Itu semua pernah kita lakukan dan itu menjadi menarik dan itu menjadi komitmen kemandirian. Itu karakter kemandirian yang kita lakukan bahwa karakter mandiri itu penting kita miliki. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekilas bahwa apa yang kita miliki di era sekarang abad 21 sudah seperti ini. Coba lihat ketika teman-teman bersama. Ini ada keuntungannya juga dikatakan Pak Dekan tadi ada plus minusnya ya. Di era pandemi ini, di era Covid ini posisinya agak dibatasi pertemuan kita karena social distancing. Tapi kalau enggak dulu ya ini duduk berjajar kayak gini di ruang tunggu, mahasiswa nunggu Pak Karno untuk konsultasi ya duduk gini. Ada berada di samping-sampingnya tapi komunikasinya dengan teman yang di Surabaya, teman yang di Jakarta, teman yang di mana. Justru malah tidak tahu sampingnya itu sedang apa gitu. Lah, ini kondisi realnya kan seperti itu di abad 21. Ini memang kita tidak bisa melepaskan situasinya dari seperti itu. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, tentu bisa ada dua pilar yang harus kita petakan di era digital ini bahwa ada dua pilar yang harus kita sadari. Bahwa ada peluang, ada tantangan. Tetapi sikap bijak kita di era pandemi ini harus dibangun. Yang pertama, sikap bijak. Ya ini loh, sikap bijak. Ini tidak hanya untuk mahasiswa, ya untuk dosennya juga. Jadi posisinya kita bersinergi untuk guru, untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk tendik semuanya. Ini di era pandemi kenapa saya katakan yang pertama kata bijak. Ini wujud karakteristik yang harus dibangun dan diwujudkan dalam keteladanan. Contoh, dalam posisi era pandemi ini kan kuliah kita tetap harus berjalan karena sistem pembelajaran kebijakan nasional harus berjalan. Tetapi
tentu harus ada kebijakan. Contoh, kita menggunakan daring. Saya selalu menawarkan pada kelompok mahasiswa saya, baik S1, S2, S3. Saya awali, kita mau kuliah pakai Google Meet, pakai Zoom, webinar, atau mungkin dalam bentuk web track, atau mungkin kita menggunakan media YouTube, atau kita menggunakan WA Group. Hampir semua jawabnya, kita lewat WA Group saja Pak. Nah, saya terima, oke, kenapa lewat WA Group? Karena apa? Lebih ngirit. Nah, lebih ngirit. Juga posisinya saya memang sengaja buka. Oke, mau pakai yang pakai bahan mahal boleh, saya siapkan. Mau pakai yang sedengan ya oke, mau pakai yang longgar ya oke. Jadi akhirnya itu kaitannya kebijaksanaan yang harus kita ambil. Bukan kita memaksakan kehendak, pokoknya kita pakai Zoom. Nah, kita pakai Google Meet. Tidak, karena posisinya mahasiswa kita juga beragam. Ada yang mungkin rumahnya itu di Semin, nah, Semin sana, Semin itu arah ke sana, atau misal di Eromoko misalnya, di sana sinyal mungkin kan lagi jalan-jalan atau lagi ngiyup di bawah prank atau apa itu kan agak kadang juga susah. Beda nek nggone Mas Parmin kan jelas itu dari pola duduknya aja udah kelihatan sinyalnya berlimpah kan ngono. Jadi posisinya kan beda-beda tempat ya. Artinya dari pipinya saja Mas Parmin udah kelihatan. Nah, ini pipi orang yang bahagia dan sukses gitu berlimpah dengan sinyal gitu ya. Jadi posisi-posisi ini kan menjadi salah satu bagian penting yang harus menjadi kebijakan kita. Sehingga posisi ini yang harus kita lihat. Tetapi yang harus kita lihat lagi bukan masalah kondisi. Akhirnya kita tidak boleh menyerah pada kondisi. Kita harus membangun dengan pola berpikir kreatif. Nah, kenapa kita harus berpikir kreatif? Para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, teman-temanku yang senantiasa menjadi teladan, ada 3 pilar yang harus kita lakukan, yakni berpikir kreatif. Karena apa? Berpikir kreatif ini akan membangkitkan dan memantik semangat kita untuk menghasilkan sesuatu. Mungkin ini yang kelihatan di sini ada Mas Parmin, Mas Karno, Mas Wahono, Mbak Titi, Mbak Dewi, dan kawan-kawan itu masih ingat istilah the power of kepepet. The power of kepepet. Jadi kalau zaman-zaman kami dulu itu ada namanya the power of kepepet. Lah nek perkara kepepet terus ku ya kondisi you. Dadi nih kita ya harus memaklumi. Jadi memang the power of kepepet ini bagian dari wujud kreativitas sebenarnya. Jadi kondisi-kondisi real beda karo Mbak Dewi itu the power of kepepet. Kepepetnya mergo kepepet tembok, bukan kepepet yang lain-lain. Jadi posisi ini memang harus menjadi pertimbangan kita bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa senantiasa menjadikan yang sedikit itu bermanfaat dan berdaya guna. Nah, setelah kita berdaya gunakan itu, wujudnya tentu akan muncul inovasi. Nah, disinilah kekuatan inovasi itu yang nanti kita kembangkan. Kenapa? Kita dalam bentuk ini wujud sastra milenial ini bisa kita kembangkan berbasis media. Nah, inilah yang nanti harus kita lakukan. Lalu yang ketiga adaptif. Nah, kondisi inilah yang harus kita sadari betul untuk adaptif terhadap situasi. Jadi posisi ini teman-teman yang biasanya kan ini suasananya beda era Covid dengan tidak Covid. Maka tadi Mas Karno sampaikan yang saya tulis di Solo Post hari ini itu untuk tidak pudar nasionalismenya kita, karena dalam kondisi seperti ini juga bolehlah Covid sedang mewabah, tetapi kan nasionalisme kita tidak boleh pudar karena kena Covid gitu loh. Lah, ini memang menjadi penting. Ini menjadi keresahan karena kadang saya melihat situasi-situasi tertentu itu dari situ saya lihat mulai menggerus. Nah, itu nggak boleh dalam posisi seperti ini. Nah, lalu tugas siapa? Tugas kita bersama, tugas dosen, tugas mahasiswa, tugas guru, tugas masyarakat, tugas keluarga, sehingga kita harus bersinergi. Nah, untuk bisa memposisikan itu dalam kondisi ini, saya selalu tegaskan yang penting semua berjalan. Tidak sampai maksimal enggak apa-apa, tapi kita tercapai kompetensi minimalnya. Nah, oleh karena itu ada kekompakan yang kita bangun super team. Nah, bukan Superman, karena kalau udah kita akan jalan sendiri-sendiri ya susah. Maka kita harus bangun dengan super team. Super team dari Pak Dekan tidak akan bisa maksimal ketika tidak didukung dengan WD-WD-nya. WD-WD-nya tidak akan berjalan sinergis ketika tidak didukung kaprodi-kaprodinya.
Semua unsur itu tidak akan berjalan sinergi ketika tidak didukung tendiknya. Semua itu tidak akan berjalan maksimal ketika tidak ada mahasiswanya. Jadi kita saling mengisi. Kekuatan-kekuatan itulah yang nanti akan menjadikan kita untuk sadar pada konteksnya apa. Nah, kita bisa melihat konteks lingkungan di sekitar kita. Kalaupun diwujudkan dalam bentuk karya, misalnya dalam bentuk karya sastra seperti ini karya sastra, ini dari tulisan-tulisan Mbak Andam Yunus ini yang baru saya bedah dan kasih pengantar kemarin, itu menjadi salah satu bagian penting yang dia wujudkan dalam bentuk tulisan dari kondisi yang dia rasakan. Nah, nanti kita lihat 8D yang bisa menjadi pemantik bagaimana kita mengasah dan mengolah ide dan gagasan, tetapi basisnya betul-betul dari hati dan pikiran kita atau dari pengalaman kenyataan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, mari dalam situasi pandemi ini tetap fokus, sabar, ikhlas, dan tetap semangat seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi. Pak Dekan tadi kan wujud keteladanan kita, semangatnya dari senyumnya, senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, dan 8 detik mengembang. Itu senyum Pak Dekan. Model senyum 228 era digital. Nah, jadi memang itu harus jadi itulah wujud keteladanan Pak Dekan. Jadi untuk menjadi mahasiswa FKIP, menjadi guru, menjadi dosen itu selalu saya sampaikan, yang penting kita pertama punya model senyum dan bahagia. Kenapa? Kalau kita bisa bahagia dalam hati kita, maka senyum ini akan mengembang. Sehingga tidak akan ada beban dan tidak akan ada dusta di antara kita. Jadi kalau kita ketemu orang-orang FKIP itu mesti entah dalam kondisi apapun selalu tersenyum bahagia. Nah, inilah yang saya katakan model senyumnya Pak Dekan itu model senyum 228. Layak dan harus kita contoh bahwa itu menjadi bagian modeling senyum orang FKIP, gitu ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, belajar dari COVID. Ini yang harus kita awali untuk masuk ke sana. Kenapa pembentukan karakter itu dilatih di sini? Justru di era COVID ini akan betul-betul menjadi media pembentukan karakter yang luar biasa. Bapak dan Ibu, kita sikapi wabah pandemi COVID ini secara bijak, pahami dan ikuti protokol kesehatan. Ini contoh lagi Pak Dekan. Pak Dekan ini Pak Dekan ini taat pada protokol kesehatan. Beliau pakai masker. Kenapa saya nggak pakai masker? Karena saya ini di ruangan sendiri, ya, di ruangan sendiri. Nah, tetapi kalau Pak Dekan itu sedang di bandara, itu di pintu untuk menunggu di ruang tunggu, teman-temannya banyak, maka beliau menggunakan masker. Ini taat asas, ini protokol kesehatan. Jadi posisinya ini menjadi salah satu bagian. Yang kedua, virus corona itu makhluk Tuhan yang Maha Esa, ya, untuk menguji semua manusia di dunia. Dan bukti bahwa Tuhanlah memang yang paling berkuasa. Jadi kekuasaan Pak Dekan ya sebatas ada masa jabatannya. Tapi kalau kekuasaan Tuhan tidak ada masa jabatannya berapa. Nah, ini menjadi bagian penting yang harus kita sadari. Kalau saya ingat mbah saya itu loh, waktu saya kecil itu meninggal dunia saat itu, saya masih kecil. Sampai sekarang itu yorong kiamat-kiamat loh. Si mbah saya itu nunggu lama. Kalau WA saya, wah kok suwe mentole. Nah, itu ya berarti wah si mbah sabar mbah. Jadi memang butuh waktu kesabaran untuk menanti saat usia kedua gitu. Nah, ini bagian-bagian contoh yang mungkin kita tidak bisa menunjukkan itu. Yang ketiga, virus corona menjadi sumber literasi religi dan pengetahuan. Ini penting. Jadi sumber literasi religi inilah yang harus kita lakukan, bahwa dalam konteks ini untuk bisa kita manfaatkan di era pandemi ini untuk belajar dan bersahabat dengan semua makhluk alam semesta. Jadi ini menjadi penting bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah, kita juga perlu memahami. Ini sengaja bersama teman-teman kita kemarin membuat opini terkait dengan almarhum Kang Mas Didi Kempot ya. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk mengenang Mas Didi Kempot ini yang karyanya luar biasa. Terlepas dari apapun, kalau diputer lagunya Mas Didi Kempot, Banyu Langit, nah itu mesti entah tangannya yang goyang-goyang atau tubuhnya yang gini-gini, ada yang itu jelas. Itu diakui dan tidak diakui, itu sifat manusiawi bahwa ketika mendengar musik pasti akan tergerak. Nah, disitulah kekuatan Mas Didi Kempot yang memiliki kreativitas. Itu wujud juga bentuk sastra milenial yang luar biasa. Artinya apa?
ide gagasan yang dituangkan itu bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana kita merealisasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bukunya ini luar biasa yang kami terbitkan kemarin. Nah, ini bukunya yang 50 opini dari teman-teman yang kita wujudkan dalam sebuah buku. Ini sobat ambiar ya. Ini teman-teman menjadi salah satu bagian yang senantiasa tidak bisa dilakukan. Itu bagian dari yang selalu saya canangkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Karena dengan menulis kita akan membangun keabadian, dan di situ menjadi bagian penting. Karena kenapa? Dengan menulis membangun keabadian, karena dengan tulisan kita akan tetap menyinari dunia. Kita akan bersinar seperti bintang, bulan dan matahari yang menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Lah, disinilah sebenarnya kekuatan itu akan terpantik dan akhirnya akan menjadi komitmen bersama-sama. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ada pilar yang kita tidak bisa lepas ketika kita belajar di bahasa Indonesia dengan 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Ini sejak sebelum saya lahir ini yang diajarkan dan ini menjadi pemantik dalam kehidupan sehari-hari. Sastra itu tanpa 4 keterampilan ini juga sulit untuk dipahami. Sastra dengan 4 keterampilan ini mudah dituliskan dan disampaikan. Dan dalam kehidupan nyata sehari-hari, kita sudah mengalami kehidupan itu dengan sastra. Contoh, kenapa Pak Dekan ketika bertemu Pak Rektor itu begitu menyampaikan penghormatan kepada Pak Rektor? Karena beliau, Pak Dekan, memahami tentang sastra. Jadi betul-betul bisa nguwongke uwong, bisa memanusiakan manusia, bisa menempatkan manusia pada tempatnya. Lah, itu wujud keteladanan karakter yang berbasis sastra dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak bisa lepas dalam konteks yang kita lakukan ketika kita satukan dengan 4 keterampilan abad 21, yakni 4K, kreatif, berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, kemudian komunikatif dan kolaboratif. 4 keterampilan ini harus melandasi dasar sebagai calon-calon generasi muda, calon pemimpin bangsa, seperti mahasiswa-mahasiswa kita di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita perlu memahami konteks kehidupan seperti ini. Mengapa saya katakan konteks kehidupan ini perlu dipahami? Karena di konteks inilah yang sebenarnya menjadi salah satu bagian penting untuk kita pahami ketika kita bertutur. Tadi saya matur, ada Pak Dekan ketika bertutur dengan bawahannya tentu akan berbeda ketika Pak Dekan bertutur dengan kolegial yang sepadan. Kemudian Pak Dekan, meskipun beliau menjabat sebagai dekan, saya yakin ketika ketemu ibundanya, ketemu ayahandanya, beliau tetap posisinya tidak menempatkan posisi sebagai dekan. Beliau akan tetap menerima dan menempatkan karakternya sebagai anak. Mungkin bapaknya akan manggil pada Pak Dekan Le, mungkin ibunya akan memanggil Nang. Itu hal yang sangat wajar karena kontekstual. Dan disinilah yang harus kita sadari bahwa sastra itu melekat dalam diri kita. Orang yang memiliki jiwa sastra, orang yang mendalami sastra, orang yang bisa mengejawantahkan konteks sastra dalam kehidupan, maka dia akan terejawantah dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sikap, dari tindakan, dari tuturan, dari cerminan wajah, dari sikap senyuman, itu tercermin. Dan itu menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan. Seorang dosen, seorang mahasiswa, ini menjadi wujud media, laboratorium nyata dalam kehidupan. Bagaimana kita menyatukan untuk prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Ini kalau dalam ilmunya Mas Wahono itu ada pragmatik, itu kan ada prinsip kerjasama, ada prinsip kesantunan. Itu sebenarnya ilmu pragmatik itu merupakan strategi tutur yang sudah dipahami dan digunakan oleh setiap manusia. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan ada undo usuk boso. Undo usuk boso itu sebenarnya wujud kenyataan sastra yang bisa kita lihat. Hanya saja saat ini kita agak miris ketika ada media sosial, ini implementasi sastra ini kadang mulai tergerus. Sehingga posisi diskusi kita lewat WA, lewat IG, lewat Facebook itu kadang menjadi pemantik terjeratnya Undang-Undang ITE. Nah, inilah yang kadang karena orang belum bisa empan papan lan panggonan. Nah, ketika kita bisa menerapkan diri sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dosen dengan prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, ini maka akan terwujud. Oh, kalau saya dijiwit, maka jiwit orang sakit, maka kalau kita dijiwit juga sakit, maka kita tidak akan menjiwit orang lain, tidak akan mencubit orang lain, tidak akan menginjak kaki orang lain.
Nah, posisi inilah antara hard skill dan soft skill ini harus berimbang. Maka untuk pembentukan karakter real itu sebenarnya bukan hanya ketika kita diajari materi-materi dari Bapak Ibu dosen kita, tetapi mahasiswa-mahasiswa kita, para mahasiswaku sedikit mungkin saya buka cerita. Ini kaitannya dengan hard skill dan soft skill. Anak-anakku mungkin bisa, mahasiswaku bisa tanya kepada nanti ketika sudah di situasi normal, bisa tanya pada Pak Dekan, Pak Wahono, Pak Karno dan kawan-kawan, bagaimana saat kita mau konsultasi ketemu dosen pembimbing kita waktu itu. Pak Wahono itu ketika mau bertemu Pak Putu, bagaimana perjalanan dari Solo, dijanjiai jam berapa, lalu berusaha 1 jam sebelumnya sudah siap menunggu di sana. Saya juga ketika kita menunggu, kita sabar. Tapi ketika saat itu tiba-tiba dosen pembimbing kita nggak bisa, yo kita dengan sabar, yo wes rakyat tengah rodok ngelundel sithik, yo wes rapopo ning akhirnya pulang dengan sabar. Besok buat janjian lagi. Tapi itu pun ketika saya masih ingat betul, saya ketika dengan teman-teman itu mau konsultasi dengan pembimbing, itu ketika dulu masih ada wartel. Dari wartel itu dengan teman kita antri, sebelum masuk kita latihan dulu. Assalamualaikum, Bapak. Kula Rohmadi, saged pinanggih dengan Prof Edi. Nah, pembimbing saya dulu Prof Edi Subroto. Nah, itu kita latihan dulu. Bapak mohon izin besok apakah ada waktu untuk saya berkonsultasi dengan Bapak di kampus? Wah, itu latihan dulu. Nah, itu teman saya akhirnya mengatakan, "Wes sik kurang halus, diulang lagi." Setelah yakin siap, sudah halus bahasanya, kita masuk ke wartel. Sampai di wartel kita karena grogi lupa, nggak jadi lagi. Nah, di situ sampai segitunya. Itu bagian dari implementasi sastra dalam diri kita, dalam kehidupan kita, untuk memanusiakan manusia. Nah, dalam konteks kehidupan nyata saat ini, mohon maaf, mungkin teman-teman Bapak Ibu dosen juga merasakan, anak-anak kita, kadang ini tadi baru aja WA, Pak Romadi hari ini bisa bertemu di kampus? Nah, kalimatnya, ya Pak Romadi bisa bertemu di kampus, ada juga yang, Pak Romadi di mana? Nah, jadi posisi seperti itu, posisi-posisi yang kadang kita temukan bahasa di WA, bahasa di media sosial, itu kadang nilai rasa, nilai karsa, nilai cipta, itu kadang sudah mulai tergerus. Nah, disinilah sastra-sastra milenial itu yang kadang tergerus dari kehidupan nyata. Padahal ketika kita menerapkan undo usuk boso, menerapkan prinsip kesantunan dan prinsip kerjasama, ini akan menjadi keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Saya pinanggih Pak Dekan, Assalamualaikum Bopo, kados pundi pawartosipun. Itu rasanya maknyes gitu. Pak Dekan ketika bertemu saya dengan saya sebagai anak muda menyampaikan kepada beliau, menyapa beliau juga merasa, Pak Rohmadi, kok kelihatannya pernah kenal ya, pernah ketemu ya. Oh iya Pak, saya dulu yang pinanggih lewat daring, lewat virtual. Nah, ini menjadi bagian yang nyata. Tapi ketika teman-teman bisa melihat situasi itu tidak terjadi lagi, kadang bahkan kita lihat anak-anak muda saja dengan yang lebih tua kadang tidak boso. Itu hal yang sangat, mohon maaf, ini menjadi bagian yang lepas di situ. Nah, ini semua menjadi salah satu bagian implementasi sastra milenial itu menjadi bagian yang diwujudkan di abad 21 ini. Nah, itu harus disadari, yang saya katakan memahami penutur dan lawan tutur, lalu kita ada wujud implikasinya, implikasi dan peranggapannya. Ini menjadi salah satu bagian. Maka sebenarnya kalau boleh saya katakan, ketika kita belajar pragmatik, belajar strategi tutur, itu akan menjadi salah satu wujud kenyataan yang indah dalam karya sastra maupun dalam dunia nyata. Nah, kalau Bapak Ibu membaca novel, membaca kumpulan cerpen, membaca karya-karya yang lain, ini menjadi salah satu bagian yang sebenarnya bisa direalisasikan. Nah, disinilah kawan-kawanku, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jangan lupa bahwa di abad 21 ini, dari apa yang saya ceritakan tadi, ya ada peluang, tentu ada tantangan. Nah, kalau kita memang mau merealisasikan, tentu harus bekerja keras. Dan ini harus dilakukan, diajarkan, dan ditemani untuk adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa kita, karena mereka, kalau boleh saya katakan, sering ini, mohon maaf anak-anakku, saya sering cerita pada mahasiswa saya itu, kalau generasi sekarang itu motivasi dan kekuatan, kemampuan dan keinginan untuk berjuang itu beda dengan anak-anak zaman-zamannya Mas Wahono, zamannya Mas Karno, zamannya Mas Parmin itu beda-beda. Kenapa? Ini yang harus kita lakukan. Di abad 21 ini
untuk bisa merealisasikan itu yang tadi saya katakan dengan formula 4K, formula 4C. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita formula 4C, kalau di Indonesia kan kita ada formula 4K tadi. Nah, berpikir kreatif, creativity. Lalu kita berpikir kritis. Lalu kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, lalu kita selalu berkolaborasi. Kalau itu kita lakukan, maka akan terbangun kompetensi hard skill dan soft skill yang berimbang. Dan itulah yang sebenarnya akan mengantarkan kita untuk selalu berpikir kritis dan mampu bekerja sama. Dan ini harus dikuasai oleh generasi-generasi abad 21 yang senantiasa itu bisa kita wujudkan menjadi salah satu bagian nyata. Dan inilah lulusan-lulusan sarjana abad 21 harus bisa menguasai formula 4C dalam kehidupan sehari-hari. Nah,